Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru menemukan cerpen cerita misteri pendek, cerita kisah nyata ini butuh dukungannya, yaitu di subscribe, dipijit tombol lonceng. Terima kasih. Di video bagian pertama ini akan bercerita ada salah satu kisah nyata cerita misteri bahwa seorang wanita selama ini meniduri Jenglot. Cerita ini sangat mengerikan karena wanita ini sering digerayangi oleh Jenglot setiap tidurnya. Di setiap wanita ini tidur, selalu bermimpi digerayangi oleh si Jenglot ini. Mimpi tersebut hampir setiap malam dialami oleh gadis ini. Gadis ini kita sebut aja inisialnya, namanya Bunga. Wanita yang bernama Bunga ini menceritakan kisah nyatanya. Simak videonya supaya tidak ketinggalan seramnya cerita misteri ini. Dalam cerita misteri ini banyak sekali hal-hal yang sangat mistis yang dialami oleh si Bunga ini. Si gadis ini memelihara Jenglot untuk kepentingan pribadinya sendiri. Cerita misteri ini saat si Bunga bekerja di salah satu kantor. Singkat cerita, pada waktu hari libur, si Bunga ini diajak liburan oleh temannya, yaitu pergi ke kota Jakarta. Sesampainya di Jakarta, si Bunga ini bertemulah dengan seseorang. Seseorang tersebut mengajak bekerja si Bunga. Bunga pun bertanya, apa itu jenis kerjaannya yang akan diberikan kepada saya, Pak? Namun si bapak tersebut tidak memberitahukan jenis pekerjaan yang akan diberikan kepada si Bunga tersebut. Malah si bapak itu menyuruh si Bunga mandi. Kata si bapak tersebut, udah kerjaannya pokoknya enak, duitnya gede, udah kamu mandi aja dulu, ntar bapak kasih tahu tentang pekerjaannya. Pada akhirnya si Bunga mengikuti suruhan si bapak. Si Bunga tersebut mandi. Setelah selesai mandi, akhirnya si Bunga itu berdandan. Dan setelah berdandan, si Bunga itu keluar dari kamarnya sangat cantik. Setelah si Bunga mandi dan berparas cantik, si Bunga itu dibawalah oleh si bapak yang tadi menawarkan pekerjaan. Pada akhirnya ternyata si bapak itu membawa si Bunga ke salah satu tempat klub malam. Yang ada di klub malam itu ternyata orang-orang Jepang semua. Akhirnya si Bunga dijejerkan dengan wanita-wanita yang lain oleh si bapak tersebut, dan si Bunga terpilih oleh salah satu orang Jepang yang ada di klub malam tersebut. Si Bunga diajak duduk dan dikasih minum. Ternyata si Bunga itu tidak menyadari jika yang diminumnya itu adalah minuman beralkohol tinggi. Pada akhirnya si Bunga merasa enak dengan minuman tersebut dan merasa nyaman.
duduk di samping orang Jepang tersebut. Si Bunga minum sampai pagi di klub malam tersebut dengan orang Jepang. Dan pada akhirnya si Bunga itu dikasih duit loh oleh orang Jepang. Duitnya gede, besar. Si Bunga merasa bangga sekali dengan bayarannya yang sangat besar tersebut dari orang Jepang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian liburannya sudah selesai. Si Bunga pergi lagi lah ke Bogor, ke daerahnya. Tapi saya tidak mau menyebutkan asal desanya. Setelah sampai di Bogor, akhirnya si Bunga merasakan ada sebuah beban di dalam hidupnya. Karena yang namanya hidup di desa, jadi perekonomian pun sangat lemah. Terus segala apa yang si Bunga inginkan ini tidak terpenuhi. Akhirnya si Bunga berpikir ulang, dan ternyata si Bunga memilih lagi untuk balik ke Jakarta, bekerja di salah satu klub malam yang pernah ia singgahi. Akhirnya si Bunga meninggalkan kota Bogornya dan desa tercintanya karena terlena oleh penghasilannya yang sangat besar di klub malam tersebut. Dan menurut si Bunga, enak loh kerja ini, tanpa harus lelah, tanpa harus capek, tapi mendapatkan uang yang sangat banyak. Akhirnya lama-kelamaan si Bunga menjadilah seorang wanita kaya di Jakarta dari hasil klub malam tersebut. Pada akhirnya si Bunga ingin mendapatkan sebuah penghasilannya yang lebih besar lagi. Si Bunga berpikir untuk mencari dukun agar di klub malam tersebut bawa si Bunga yang paling cantik. Singkat cerita, akhirnya si Bunga bertemu dengan seorang dukun. Si Bunga pun bercerita kepada seorang dukun tersebut apa yang diinginkannya. Pada akhirnya dukun tersebut menawarkan susuk kepada si Bunga. Susuk tersebut yang akan dipasang di si Bunga adalah berupa emas, bro. Dipasang di jidat, di pipi, begitu juga di dagu si Bunga. Tetapi dukun tersebut memberi satu persyaratan kepada si Bunga. Bunga, karena kamu sudah memakai susu yang tadi Abah berikan, kamu jangan memakan daging. Itu salah satu pantangan syarat buat si Bunga oleh si dukun. Karena susuk yang dipakai oleh si Bunga tersebut mengandung makhluk halus. Makhluk halus tersebut seorang nyai yang memiliki mahkota di atas kepalanya. Setelah datang ke dukun, si Bunga akhirnya pergi lagi lah ke Jakarta dan bekerja lagi di salah satu klub malam yang pernah ia datangi, dan ia pernah bekerja di klub tersebut. Lama-kelamaan ternyata susuk itu mulai pudar karena si Bunga melanggar salah satu pantangannya, yaitu memakan daging. Dan susuk tersebut kurang manjur. Akhirnya si Bunga bertanya kepada salah satu temannya yang ada di klub malam tersebut, ada enggak sih susuk yang lebih bagus, kata si Bunga kepada temannya. Temannya pun memberikan jawaban, Bunga, ada susuk yang lebih bagus, yaitu Jenglot. Karena temannya itu juga memakai pengasihan si Jenglot tersebut. Ya, si Bunga pun terbuai dong dengan tawaran temannya untuk memakai pengasihan si Jenglot. Si Bunga langsung memberi keputusan mengajak temannya untuk pergi lagi ke salah satu dukun yang berbeda, yaitu yang memiliki si Jenglot
tersebut. Ketika si Bunga datang ke si Mbah Dukun tersebut, si Mbah Dukun tersebut merasa ragu karena usia si Bunga ini masih usia yang sangat labil, terlalu muda. Dukun itu merasa takut si Bunga tidak konsisten dengan jenglot yang akan diberikan kepada si Bunga. Si dukun tersebut merasa kasihan kepada si Bunga, takut labil dan tidak konsisten, maka si Bunga lah yang akan menjadi korbannya. Setelah mereka bersepakat dengan dukun, dengan Mbah Dukun tersebut, si Bunga memutuskan bahwa dirinya siap untuk meminang si jenglot. Akhirnya si Bunga diritual oleh si dukun di malam Jumat Kliwon. Si Bunga disuruh memakan bunga kantil oleh si dukun. Bunga kantil tersebut yaitu yang dimakan oleh si Bunga 2 pasang. Dia diritualah dengan yang akan dipinangnya yaitu pengasihan si jenglot. Setelah ritual, akhirnya si dukun mengatakan bahwa kamu telah sukses meminang si jenglot. Si Bunga merasa bangga dong karena telah sukses meminang si jenglot tersebut. Akhirnya si Bunga setelah meminang si jenglot, peningkatan penghasilannya pun sangat pesat, mendapatkan uang yang sangat banyak dan sangat berlipat-lipat ganda dari penghasilan sebelumnya. Karena pengasihan meminang si jenglot tersebut membuat tamu-tamu yang ada di klub malam tersebut banyak sekali yang memilih si Bunga. Si Bunga laris manis pokoknya setelah meminang si jenglot bro, karena sudah mendapatkan penghasilan banyak. Lama-kelamaan si Bunga akhirnya lupalah dan rakus akan hartanya, tidak terkontrol lagi. Akhirnya dia pun merasa ketagihan, tidak mau lepas dengan si jenglot tersebut. Makanan buat si jenglot tersebut yaitu darah si Bunga sendiri. Namun lama-kelamaan setelah si Bunga memakai pengasihan si jenglot, mulai ada perbedaan kepada si Bunga. Jenglot tersebut seperti meraba-raba si Bunga di setiap si Bunga tidur. Yang diraba-rabanya pun bagian sensitifnya si Bunga. Semakin lama akhirnya si Bunga merasa terganggu oleh si jenglot tersebut karena sering mengganggu dalam tidurnya, selalu bermimpi dengan si jenglot. Akhirnya si jenglot itu merupai wajah yang sangat seram, taringnya sangat panjang dan berbulu bro. Kuku kakinya panjang, kuku tangannya pun sangat panjang. Akhirnya si Bunga semakin lama semakin stres dan tidak nyaman dengan keadaan si jenglot tersebut oleh si Mbah Dukun bahwa si Bunga harus menikah dengan si jenglot. Lama-kelamaan setelah merasakan mengalami mengerikan akibat ulah si jenglot tersebut, akhirnya si Bunga memutuskan untuk pergi ke si dukun lagi untuk menyerahkan si jenglot kepada Mbah Dukun agar bisa disembuhkan dan lepas dari si jenglot tersebut. Namun tidak bisa karena sudah melakukan salah satu perjanjian. Si Bunga juga sering memberikan makanan darah kepada si jenglot. Si jenglot itu tidak akan bisa lepas dari si Bunga. Bahwa ingin lepas dari si jenglot,
akhirnya sukses dan si Bunga pun tidak mengalami gangguan dari si Jenglot lagi. Singkat cerita, dan akhirnya si Bunga pun memilih untuk bertobat kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena si Bunga sudah kapok bro menggunakan si Jenglot dan susuk tersebut. Si Bunga selalu menjalankan ibadah sholatnya dengan tekun, dan ibadah sholatnya pun tidak pernah terlewatkan, dan selalu berdoa, "Ya Tuhan, lindungilah diri kami dari segala godaan-godaan setan yang terkutuk." Singkat cerita, akhirnya dengan menjalankan ibadah sholat dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, terlepas dari kebiasaan si Jenglot menggerayangi tubuh si Bunga di tempat yang sensitifnya. Lepaslah, bebaslah, karena si Bunga sudah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di video ini kami berpesan, hiduplah apa adanya dan perbanyaklah bersyukur, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hidup kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu melindungi kita semua. Itulah cerita pendek misteri kami. Semoga akhir video ini menjadi manfaat buat yang menonton video ini. Dukung channel Cerpen Misteri dengan cara di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita misteri yang lainnya.